kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 menurun dibandingkan tahun 2023. Hai teman-teman, apa kabar? Pernah nggak sih kalian dengar berita seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia turun menjadi 3%? Nah, sebenarnya apa sih artinya? Kenapa pertumbuhan ekonomi bisa menurun? Dan apa dampaknya buat kita? Yuk kita simak video berikut ini. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi menurun? Secara sederhana, ini artinya produksi barang dan jasa di suatu negara berkurang dalam periode tertentu. Biasanya, ini diukur dengan produk domestik bruto atau PDB. Misalnya, tahun lalu PDB Indonesia tumbuh 5%, tapi tahun ini hanya 3%. Artinya, ada penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 2%. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Beberapa penyebab utamanya adalah yang pertama resesi, di mana kondisi ekonomi yang melemah dalam waktu lama. Yang kedua, pandemi atau bencana alam, misalnya COVID-19 yang menghentikan aktivitas ekonomi. Yang ketiga, penurunan investasi. Jika investor enggan menanamkan modal, maka produksi barang dan jasa bisa berkurang. Yang keempat, turunnya daya beli masyarakat. Jika orang-orang berhenti belanja, maka permintaan barang menurun dan produksi ikut turun. Lalu, apa dampak dari pertumbuhan ekonomi yang menurun buat kita? Dampaknya yang pertama, pengangguran meningkat. Perusahaan mungkin mengurangi karyawan karena produksi yang menurun. Yang kedua, harga barang naik. Jika produksi sedikit, harga barang melambung tinggi. Yang ketiga, pertumbuhan bisnis terhambat. UMKM dan perusahaan besar sulit berkembang karena pertumbuhan bisnis yang terlambat. Nah, sekarang coba kalian pikirkan, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk membantu memulihkan pertumbuhan ekonomi? Untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi yang menurun, diperlukan beberapa strategi yang komprehensif. Berikut adalah solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, stimulus fiskal ekonomi pemerintah. Pemerintah dapat memberikan stimulus fiskal untuk meningkatkan belanja negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kebijakan moneter yang mendukung. Bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk meningkatkan kredit dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mendorong investasi. Pemerintah dapat memberikan insentif untuk mendorong investasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, meningkatkan daya saing ekspor. Pemerintah dapat meningkatkan daya saing ekspor dengan memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas akses ke pasar internasional. Yang kelima, penguatan sektor UMKM. Pemerintah dapat meningkatkan dukungan sektor UMKM seperti memberikan akses ke kredit, pelatihan, dan pasar. Yang keenam, inovasi dan teknologi. Pemerintah dapat mendorong inovasi dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Yang ketujuh, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan, pendidikan, dan kesempatan kerja. Yang kedelapan, stabilisasi politik dan hukum. Pemerintah dapat meningkatkan stabilitas politik dan hukum untuk meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan, dukungan sektor pariwisata. Pemerintah dapat meningkatkan dukungan untuk sektor pariwisata, seperti memberikan insentif untuk pengembangan infrastruktur pariwisata. Yang kesepuluh, partisipasi masyarakat. Pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi untuk meningkatkan kepercayaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe buat dapetin lebih banyak video edukasi keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.